mengamalkan atau meninggalkan lebih baik. Ini yang pertama nih. Jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, sebelum kita melakukan satu amalan, kita berpikir dulu nih. Melakukan atau meninggalkan lebih baik. Ini yang pertama nih. Paham ya? Melakukan hal itu atau meninggalkan hal itu lebih baik. Ini yang pertama. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang berhenti untuk bermuhasabah saat bertekad melakukan sesuatu. Jika amalannya karena Allah, maka ia terus melaksanakannya. Jika ia karena selain Allah, maka ia mengurungkannya. Ini yang pertama. Fi'luhu aw tarkuhu aula. Melakukan amal itu atau meninggalkan amal itu lebih utama. Yang kedua. Kemudian muhasabah qabla al-amal, muhasabah sebelum beramal yang kedua. Al-istita'ah. Apakah amalan itu dalam kemampuannya atau tidak? Yakni ia mampu melakukannya atau tidak? Kalau jawaban yang pertama nih, maka jawabannya insya Allah mengamalkan lebih baik daripada meninggalkan. Maka tanya lagi yang kedua sama diri kita masing-masing. Saya ada kemampuan nggak untuk melakukan itu? Kita bisa mengukur diri kita biasanya tuh, betul ya? Ada istita'ah nggak? Amalan itu dalam kemampuan atau tidak? Jika tidak ada kemampuannya, maka apa? Nggak dia lakukan, karena sia-sia ketika dia lakukan, kan gitu. Untuk apa? Maka lebih baik seperti itu ditinggalkan. Yang kedua. Yang ketiga. Yang pertama sudah, yang kedua sudah lulus. Oh enggak, insya Allah saya mampu. Saya mampu dan saya yakin saya punya orang yang mendukung dan seterusnya kan gitu. Saya punya ini, insya Allah saya yakin mampu. Tanya lagi yang ketiga. Yang ketiga, apakah pendorongnya adalah keinginan mendapatkan wajah Allah atau tidak? Ikhlas. Ini ajib nih, subhanallah. Apakah pendorong kita melakukan perbuatan ini ikhlas atau tidak? Itu maksudnya. Keinginan untuk mendapatkan wajah Allah, keinginan ingin mendapatkan pahala surga Allah, atau karena ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat, atau apa? Ini luar biasa para ulama. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan ini, subhanallah ikhwan. Dan banyak ulama menyebutkan ini, di antaranya Ibnu Qayyim. Yang ketiga lulus juga. Nih, insya Allah ta'ala ini ikhlas karena Allah, bukan karena fulan, bukan karena ini puji, enggak, karena Allah. Saya ingin dapatkan sorga. Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Hal indahu awanu lidzalik. Apakah dia mempunyai bantuan untuk bisa menunaikan amal itu? Bantuan ini banyak ya. Bisa teman, bisa guru, bisa finansial, bisa apapun itu. Apakah dia mempunyai awan? Mempunyai bantuan. Awan bukan awan di atas langit ya. Awan bahasa Arab nih. Apakah dia mempunyai bantuan, terutama orang lain biasanya nih, untuk bisa melakukan itu atau tidak? Ini yang keempat nih. Saya ulang, yang pertama tadi apa? Berpikir sebelum beramal, melakukan atau meninggalkan lebih baik, betul ya? Kalau jawabannya melakukan, yang kedua lagi berpikir. Apa yang kedua? Istita'ah amla. Saya punya kemampuan untuk melakukan itu atau nggak punya kemampuan? Rahimallah man arafa qadra nafsak. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya, kan gitu. Yang kedua. Kalau jawabannya insya Allah saya punya kemampuan akan hal itu. Yang ketiga, apa itu? Ikhlas atau enggak saya melakukan perbuatan itu karena Allah atau ternyata karena selain Allah. Yang keempat apa? Adakah bantuan yang mendorongnya untuk bisa menyelesaikan dari bantuan itu? Maka barang siapa yang melakukan 4 hal ini sebelum dia beramal, maka insya Allah taala hampir tidak akan gagal amalannya, kata Ibnu Qayyim. 4 hal ini. Ini muhasabah qabla al-amal.
Nah yang biasanya ma'ruf ini nih, muhasabah ba'dal amal.